gimana jadi ditilang apa nih Pak? Bilang lah Pak ya. Jangan Pak. Hah? Jangan Pak. Kenapa jangan? Biar bos tahu, kalau enggak nanti bos nggak tahu. Ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya dan di yang orang ini. Iya. Jangan ada loh. Perusahaannya. Ini harus KPK supaya pendapatan pajaknya ke Sumatera Utara. Oke Pak. Ya. Nah, di Sumatera Utara sendiri, pajak kendaraan bermotor itu menyumbang 711 miliar rupiah. Nanti kasih tahu sama bosnya gantilah plat. Platnya harus plat BM. Bilang Mas kalau tidak mau nanti Pak Gubernur akan menindak. Nah, Pak Mas sebagai pekerja silakan jalan. Ini kita minta yang plat BE, BB, BK, BA nih itu harus kembalikan ke BM. Dia ini tak pernah bayar pajak ke Riau nih Pak. Macam mana kita mau bangun jalan? Bayar pajak tidak merusak jalan ya. Jadi ngejar sumber tercepat, ya pasti ya paling gampang lewat pajak kendaraan atau seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, naikin pajak PBB. Belakangan ini video viral Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyetop truk berplat nomor Aceh. Ya ini semacam razia plat nomor. Alasannya biar pajak kendaraan masuk ke PAD Sumatera Utara. Videonya memunculkan pro dan juga kontra. Kita cek nol sama-sama. Kalau dipikir-pikir, sekilas nih argumennya itu masuk akal. Data dari Kementerian Keuangan menyebut pajak kendaraan bermotor plus biaya balik nama itu jadi penyumbang rata-rata 27% PAD nasional selama 5 tahun terakhir. Nah, di Sumatera Utara sendiri, pajak kendaraan bermotor itu menyumbang 711 miliar rupiah. Ini dari total PAD 42,7 triliun rupiah. Ini data per Juli 2025. Jadi wajar kalau Pemda Sumut itu ngiler, pengen semua kendaraan atau truk industri di Sumatera Utara pakai plat BK. Untuk seluruh kendaraan, kalau mau tanya perusahaannya di mana? Kalau operasinya di Sumatera Utara, domisili perusahaan di Sumatera Utara harus ganti plat BK. Melintas silahkan. Di sini juga banyak untuk roda 4, roda 2 yang memang digunakan untuk non komersial, untuk kepentingan pribadi. Silakan aja. Kalau misalnya memang untuk razia, mohon maafnya ngapain jauh-jauh gitu. Saya ke Langkat. Di Medan ini juga banyak plat BL kok. Tapi masalahnya, plat nomor itu kan cuma identitas pendaftaran, bukan izin operasi. Ya bayangin aja kalau semua provinsi latah, bisa-bisa negara kesatuan ini ganti jadi negara federasi berbasis plat nomor. Apakah kita sabi puhan? Nyom untuk meningkatkan pendapatan Aceh. Tapi bah ke tak mantang tak sabar mantang. Bah ke orang lain berkicau. Tapi Tio wanti-wanti sit. Menyokai pulau tak blau. Ya. Nyokai gatai tak garu. Tapi hampir kita tenangan tahu. Hana kita sepupi. Tak kira yang angin berlalu, kicauan burung yang merugikan dia sendiri. Tapi tenang, ini bukan hanya dilakukan sama Bobi Nasution, karena ada beberapa kepala daerah lain juga melakukan hal yang sama. Gubernur Riau, Abdul Wahid, ini mewajibkan seluruh pelaku usaha di Riau untuk menggunakan kendaraan yang terdaftar di Provinsi Riau atau plat BM. Lihat ini perusahaan kayu yang ada di Riau, ya. Coba lihat ini platnya nih, plat. Plat. Nah ini platnya plat apa nih? Coba lihat. Turun dulu Mas. Mas, maaf Mas, dari perusahaan mana? Dari perusahaan BRL Pak. BRL itu apa? Gini loh Mas, isinya Mas kan ini sebagai pekerja. Ya Pak. Saya paham Mas Koi bekerja, tapi ingatkan perusahaannya, Mas bawa kayu untuk ke perusahaan di Riau. Nanti kasih tahu sama bosnya gantilah plat. Platnya harus plat BM. Bilang Mas kalau tidak mau nanti Pak Gubernur akan menindak. Pak Mas sebagai pekerja silakan jalan. Ini kita minta yang plat BE, BB, BK, BA nih itu harus kembalikan ke BM.
Dia ini tak pernah bayar pajak ke Riau nih Pak. Macam mana kita mau bangun jalan? Bayar pajak tidak rusak jalan, iya. Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, juga pernah melakukan hal yang sama, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Pemutihan tunggakan pajak kendaraan dan meminta plat luar Jawa Barat yang beroperasi di Jawa Barat untuk segera mutasi. Pertanyaan berikutnya, kenapa daerah segitu ngejar pajak kendaraan? Mungkin juga karena dana transfer pusat itu makin ketat. Ya akhirnya kas daerah megap-megap. Jadi ngejar sumber tercepat ya pasti ya paling gampang lewat pajak kendaraan atau seperti yang terjadi beberapa bulan lalu, naikin pajak PBB. Nah sayangnya cara ini bikin daerah kelihatan kayak debt collector, bukan administrator. Bang, kok kelewatan gini? Iya Pak. Biar untung banyak. Dari gudangnya memang disuruh. Ya, abangnya pasti ngerti lah. Jadi gimana? Jadi ditilang apa nggak nih Pak? Tilang lah Pak ya? Jangan lah Pak. Hah? Jangan lah Pak. Kenapa jangan? Biar bos tahu, kalau enggak nanti bos nggak tahu. Hanya Bang, ini kan kerja di Sumatera Utara. Ini mobilnya dan di orang ini. Iya. Ada loh. Ada perusahaannya. Ini harus PTK supaya pendapatannya pajaknya ke Sumatera Utara. Oke Bang, ya. Gini loh Mas, Mas kan ini sebagai pekerja. Ya. Saya paham Mas Koi bekerja, tapi ingatkan perusahaannya, Mas bawa kayu untuk ke perusahaan di Riau. Nanti kasih tahu sama bosnya gantilah plat. Platnya harus plat BM. Bilang Mas kalau tidak mau nanti Pak Gubernur akan menindak. Pak Mas sebagai pekerja silakan. Jalan. Ini kita minta yang plat BE, BB, BK, BA nih. Itu harus kembalikan ke BM. Dia ini tak pernah bayar pajak ke Riau nih Pak. Macam mana kita mau bangun jalan? Bayar pajak tidak rusak jalan, iya. Polemik razia plat nomor bahkan sampai kepala daerah ikut turun langsung, ini secara ekonomi beresiko. Dan secara politik bisa merusak harmonisasi antar wilayah. Kalau serius ingin memperkuat PAD, sebaiknya bukan dengan membatasi kendaraan luar provinsi, tapi perbaiki tata kelola pajak daerah. Jangan-jangan masih banyak kebocoran. Nah, huruf di plat nomor itu bukan kontribusi pembangunan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola pajak yang sudah masuk supaya benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan dan juga fasilitas. Demikian Cek No kali ini. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.